Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang semapur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desri Elviayani dengan NPM 216910187. Saya di sini akan melaksanakan tugas kepramukaan di SD dan UKS di SD. Sebelumnya, saya mahasiswi PGSD semester 2 di Universitas Islam Riau. Nah, dosen pengampu saya di mata kuliah kepramukaan dan UKS SD ini adalah Bapak Rices Jatra, SPD, MPD. Langsung saja ya, kita masuk ke materi tentang semapur. Yang pertama, pengertian semapur. Semapur itu adalah metode atau sebuah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, dan tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan, membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya yang berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Materi yang kedua tentang manfaat semapur. Nah, semapur ini bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pada kegiatan pramuka. Tujuannya adalah agar kegiatan pramuka dan anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh sekalipun, meski sedang berkemah dari jarak yang jauh dan berkemah di tempat yang susah sinyal seperti di gunung maupun di desa terpencil. Jadi semua anggota harus hafal supaya tidak bingung kalau ada yang mengirim pesan menggunakan sandi semapur ini. Nah, semapur juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Sama halnya seperti di pramuka. Di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Pada awalnya, semapur digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia supaya tidak diketahui oleh musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, metode ini sudah tidak efektif lagi untuk menyampaikan pesan rahasia karena semakin banyak orang yang paham arti dari gerakan-gerakan semapur ini. Penyampaian pesan secara relay digunakan ketika jarak penyampaian pesan sangat jauh. Sebenarnya siapa sih pencipta sandi ini? Nah, untuk itu ayo kita bahas di sejarah semapur. Sejarah semapur diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Perancis yang bernama Claude Tappe pada tahun 1970. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, semapur tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu yang besar yang bentuknya menyerupai lengan. Kayu itu kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu signaler atau sebagai operator serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak jauh. Selanjutnya pada abad ke-19 metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan. Untuk berkomunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu yang super besar tadi, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera.
Ketika Perang Dunia I terjadi, semafor masih sering digunakan, meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, atau memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semafor tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semafor masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Oke, selanjutnya dapat dilihat ya, seperti itu contoh dari bendera semafor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ukuran dari bendera semafor ini. Bendera semafor memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 kali 45 cm. Sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera semafor adalah 55 cm. Bendera semafor umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Nah, segitu dulu ya pembahasan kita pada materi pengertian, manfaat, ukuran, sejarah, serta gerakan dari semafor. Untuk itu, saya undur pamit diri. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf karena yang kurang itu datang dari saya dan yang lebih itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.